Topik 1 Demonstrasi kontekstual kelompok 5. Anggota kelompok, Dinda Putri Lestari, Evi Nursanti, Miftahul Sugiharnik, Ririn Komariah. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut Untari, 2014, kesulitan matematika tiap peserta didik tidaklah sama. Kesulitan peserta didik dalam belajar matematika salah satunya kesulitan membedakan angka, simbol-simbol, serta bangun ruang. Pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung yang dilaksanakan pada jenjang kelas 1 SD merupakan pembelajaran tahap awal atau disebut dengan belajar permulaan. Sehingga memungkinkan peserta didik belum memiliki pengalaman berhitung sebelumnya. Berdasarkan kasus 2, Rina sebagai guru kelas 1 SD harus mengidentifikasi faktor penyebab peserta didik belum bisa berhitung dengan lancar. Setelah mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan peserta didik dalam berhitung, Rina mendiagnosis atau menentukan jenis kesulitan yang dialami peserta didik. Kemudian, Rina menyusun rencana aktivitas pembelajaran yang diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar berhitung peserta didik kelas 1 SD dimungkinkan karena beberapa hal seperti peserta didik belum mengenal bilangan baik dalam bentuk verbal ataupun lambang bilangan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Rina sebagai guru kelas 1 SD dapat merancang pembelajaran dengan membagi peserta didik pada kelompok-kelompok sesuai kemampuan dan karakteristik peserta didik. Rata-rata usia peserta didik kelas 1 SD adalah 7 tahun sehingga berada pada tahap perkembangan operasional konkret, 7-12 tahun, berdasarkan tahap perkembangan Jean Piaget. Oleh karena itu, Rina harus merancang proses pembelajaran yang berpusat pada pengalaman konkret. Kegiatan pembelajaran yang disarankan di atas berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Glassesfeld, 1987-204, konstruktivisme sebagai teori pengetahuan dengan akar dalam filosofi, psikologi, dan cybernetics menekankan, 1. Pembelajar aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, 2. Interaksi sosial itu penting bagi pengkonstruksian pengetahuan. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget menjelaskan bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Rata-rata usia peserta didik kelas 1 SD adalah 7 tahun sehingga berada pada tahap perkembangan operasional konkret, 7-12 tahun. Pada tahap ini, peserta didik sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Selain dengan pembelajaran konkret, kami juga menyarankan kepada Bu Rina untuk melakukan pembelajaran berbasis permainan. Permainan merupakan cara yang paling efektif untuk belajar. Bu Rina dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan memotivasi peserta didik untuk belajar melalui permainan matematika yang interaktif seperti permainan congklak atau papan saku.
Sesuai dengan teori Morrison, 2012, berpendapat bahwa metode permainan adalah metode yang memberikan kesempatan praktik dan berpikir, pengalaman belajar, mendorong kemampuan alami anak. Perkembangan fisik, mengembangkan makna sosial, memecahkan masalah dan bekerja sama, kepercayaan diri, dan mendorong perkembangan kognitif. Selain aspek kognitif yang ditingkatkan melalui metode permainan, ternyata metode ini juga dapat mengembangkan aspek-aspek lainnya. Memotivasi untuk memperoleh kemenangan dan sedapat mungkin menghindari atau bahkan siap menerima kekalahan serta mengembangkan keterampilan sosial. Pertanyaan 1. Apakah konstruktivisme dapat diterapkan untuk anak SD kelas 1? Jawaban menurut kelompok kami. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kami menggunakan teori konstruktivis ini karena saran yang kami berikan untuk Rina yaitu menggunakan pengalaman peserta didik. Pengalaman yang kita pilih juga sederhana yaitu dengan menggunakan benda konkret dan permainan seperti permainan congklak dan papan saku. Benda yang digunakan serta permainan tersebut ada di lingkungan sekitar peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa asing dengan pembelajaran dengan permainan tersebut. Hal tersebut karena kami juga menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik di mana pada kelas 1 SD rata-rata usia peserta didik 7 tahun sehingga berada pada tahap perkembangan operasional Conquer. Pada tahap ini, peserta didik sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Tanpa objek fisik di hadapan mereka, peserta didik pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dengan hal ini, konstruktivisme cocok diterapkan ke semua jenjang apalagi ke jenjang menengah ke atas yang lebih menekankan observasi, kolaborasi dan berpikir kritis. Pertanyaan 2. Apakah pada kasus ini diperlukan penggunaan teori belajar behavioristik? Dalam kasus ini yang mana sasaran yaitu peserta didik kelas 1, teori belajar yang terkait juga teori behavioristik. Bu Rina dapat memberikan stimulus alat bantu berupa objek fisik seperti alat peraga matematika, kartu angka, atau benda-benda sekitar, seperti pensil, spidol, permen, buku, roti serta alat bantu. Sehingga peserta didik akan bereaksi menanggapi stimulus tersebut serta terjadi pembentukan hubungan antara stimulus dan respons selaras dengan teori behavioristik.